Kalau untuk 150 kafe itu tidak terlalu terasa Pak. Jadi masih memang karena kalau dibandingkan dengan 500 ya, dalam artian kalau dibandingkan dengan 500 kafe rasanya tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi kalau untuk 500 itu cukup terasa Pak. Cukup terasa dalam artian ketika kita menyentuh pertama kali, kita menyamakan tegangan ya, kita menyamakan potensial antara yang dikonduktor dengan badan kita, dengan pakaian yang kita pakai. Itu pertama kali menyentuh terasa Pak. Jadi di tangan itu seperti ada rasa kesetrum gitu, mengalir. Tapi ya hanya sepersekian detik gitu. Jadi gitu, hanya terasa mengalir gitu, di tangan. Itu mungkin di situ menyamakan potensial itu. Tapi ketika kita sudah sama ya sudah tidak terasa apa-apa gitu. Jadi karena sudah sama itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Safety, yes. Safety, yes. Alhamdulillah. Setelah saya kemarin dari Salatiga lanjut ke Bandung dan alhamdulillah pagi ini hari Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 saya lanjut ke Purwokerto. Keliling-keliling terus ya Pak ya? Ya, tapi prokes dengan silaturahim virtual. Nah, di layar sudah ada teman sahabat saya ini, Dendi Dwi Wardana. Beliau ini adalah manajer bagian PDKB PLN UPT Purwokerto. Sosok pria Ciamis, kelahiran 2 Maret 1984. Lebih jauh kita lihat dulu ya. Betul. Biodata beliau berikut ini. Nih, biodatanya ada di sini. Lebih jelasnya mungkin sekilas dari Kang Dedi, biodata tadi bisa diceritakan, mangga Kang. Terima kasih Pak Mohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mohar juga sebagai salah satu sahabat senior guru yang sudah lama ya Pak ya, sudah lama juga tidak ketemu ini. Mungkin ya sudah lupa juga ini kapan terakhir kali ketemu. Yang jelas ya yang sering ketemu ketika pas awal-awal dulu diklat ya Pak ya di Bogor ya, itu sudah jelas sering ketemu karena Pak Mohar sebagai salah satu bagian dari untuk dokumentasi dari sisi PLN. Ya senang sekali Pak bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Ya paling hanya memantau dan memonitor beberapa kegiatan melalui media sosial aja Pak gitu. Pak Mohar sangat cukup aktif nih, biasanya beredarnya sering di sekitaran Palestina nih biasanya nih. Itu tumben-tumbenan nih ada di Indonesia ini. Ya. Ya baik Pak, ya itu tadi sudah disampaikan kilas oleh Pak Mohar. Biodata saya, nama saya Dendi Dwi Wardana. Ya, saya lahir di Ciamis ya, karena waktu itu ngikut kabupaten ya Pak ya, lebih tepatnya sih saya di Banjar Patroman. Jadi ya lebih ke timur lagi dari Ciamis ya, karena ketika itu Banjar masih merupakan sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Ciamis ya. Meskipun ya sebenarnya secara realnya Pak, kalau lahir sih sebenarnya kasurnya di Jakarta Pak kalau lahir. Karena kebetulan ya Bapak juga di PLN juga, yaitu jadi ya dinas dulu masih di Jakarta Pak, dinasnya di Pulau Mas, di GI Pulau Mas ketika itu ya, makanya pas lahir tahun 84 itu saya lahir sebenarnya di Jakarta lahirnya, di klinik, jadi salah satu klinik di sana lah di Jakarta. Nah hanya ketika itu ya karena mungkin di Jakarta ya
mungkin ketika itu orang tua tidak banyak kenalan untuk pengurusan akta kelahiran, jadi akhirnya ya udahlah dibuatkan saja di Banjar gitu, karena kan di kampung halaman orang tua gitu. Jadi ya akte kelahirannya dibuat di Banjar. Jadi ya kalau secara akte ya saya kelahiran Banjar kalau secara akte, cuma kalau secara real lahirnya ya di Jakarta sebenarnya. Ya udahlah, sempat akhirnya ya udah coba aja dulu gitu kan. Coba aja dulu. Nah, terus kan ini gimana mau itu ya sempat bimbang juga kan sama lah. Nah, kan mau kuliah gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau ya iseng-iseng aja katanya gitu. Ya kalau nanti dapat kerja ya nggak apa-apa, nanti kerja sambil kuliah katanya gitu. Oh ya sudah. Ternyata ya alhamdulillah lah, setelah melewati beberapa proses seleksi ya masuk, keterima masuk ke diklat juga kurang lebih hampir setahun ketika itu, karena di kita cukup ya mungkin ketika itu PDKB ya, pekerjaan dalam keadaan bertegangan, mungkin sesuatu hal yang baru untuk di PLN khususnya ya, untuk tegangan tinggi ya, jadi memang proses diklatnya juga cukup lama. Akhirnya saya yang pindah ke Bandung gitu. Udahlah berjalan ya, pindah ke Bandung ya, memulai sesuatu yang baru lagi di Bandung dengan teman-teman baru, meskipun ya secara hubungan, secara pertemanan juga kan udah bukan teman baru gitu, karena kan kita sudah bersama-sama sejak dari masa pendidikan ketika itu kan sudah 1 tahun, jadi sudah kenal. Hanya mungkin yang barunya adalah terkait dengan kebiasaan, kemudian pola kerjanya seperti apa, itu yang harus menyesuaikan lagi. Jadi setelah berjalannya waktu 2011 ada ya mungkin mengikuti perkembangan teknologi lah, dari kebutuhan sisi PLN juga dibutuhkan PDKB untuk di gardu induk gitu kan, dengan beban yang cukup tinggi, mungkin agak jadi susah padam juga untuk pemeliharaan anomali di GI. Akhirnya 2011 ada kesempatan untuk menambah kompetensi gitu. Jadi dapat diklat lagi atau pembelajaran lagi tentang PDKB gardu induk. Ya, akhirnya saya mengajukan diri juga untuk ikut terlibat dalam pembelajaran PDKB gardu induk. Nah, setelah diklat ketika itu 2012 pas ada reorganisasi, jadi region bubar, jadi beberapa kemudian dipecah jadi beberapa unit. Tim PDKB juga yang semula strukturalnya hanya satu ya di PDKB ketika itu, kemudian dimekarkan atau diperbanyak. Jadi ketika itu ada 3 struktural, jadi ada level asisten manajer, kemudian ada supervisor 2, jadi supervisor transmisi, PDKB transmisi sama PDKB gardu induk. Nah, ketika itu ya saya dapat amanah, dipercaya ketika itu di APP Bandung, saya dapat amanah dipercaya sebagai supervisor PDKB gardu induk, karena ketika itu secara fungsi dan jabatan saya migrasi ke PDKB gardu induk yang tadinya dari PDKB transmisi. Kemudian setelah berjalan waktu 2012, kemudian 2016 reorganisasi lagi. Jadi di Jawa jadi beberapa yang dari P3B dipecah ya, jadi beberapa unit induk transmisi, ada 3, dan salah satunya unit induk transmisi Jawa bagian tengah. Ketika itu ya ada selevel manajemen dasar, ada struktural PDKB ya, selevel manajemen dasar di kantor induk, di bawahnya juga ada, ketika itu sebutannya supervisor, hanya levelnya tingkat asmen di UPT. Nah, ketika itu masih kosong ya, dibuka untuk job posting ya, ketika itu kemudian ya saya dipercaya untuk mengikuti ketika itu fit and pro. Kemudian ya dapat amanah baru lagi, dapat tantangan baru lagi, yaitu sejak 2016 akhir ya, jadi supervisor PDKB pengendalian gardu induk ketika itu di unit induk transmisi Jawa bagian tengah sampai tahun 2018 karena ketika itu
asesmen PDKB yang kebetulan juga dengan bertepatan dengan reorganisasi juga ketika itu 2018, 1 Oktober 2018 reorganisasi. Nah, ya saya dapat amanah baru lagi gitu, pindah lagi ke Purwokerto ini sampai dengan sekarang. Ketika itu kan 2018 akhir September kan ada bencana ya Pak ya, bencana tsunami di Palu ketika itu di Sulawesi Tengah. Nah itu ya karena memang itu kebutuhan untuk transmisi juga dan juga gardu itu, jadi salah satu relawan dari unit induk transmisi Jawa Tengah mengirimkan relawan ke sana. Saya juga ya ditunjuk sebagai salah satu relawan yang ikut berangkat ke sana membantu. Nah jadi dan saya sama sekali nggak tahu Pak kalau ternyata itu saya itu sudah ya istilahnya kalau dari kantor induk UPT kan promosi ya, meskipun levelnya sama gitu. Nah ternyata ketika itu saya itu sudah dipromosikan jadi MB di PDKB di UPT Purwokerto ini gitu, dan itu sama sekali saya tidak tahu gitu, jadi ya ternyata SK-nya sudah ada. Jadi begitu selesai membantu di Palu itu, malam sebelum, jadi besok mau pulang kembali lagi ke Jawa, jadi malam sebelum kepulangan itu, jadi nerima SK-nya di Palu Pak saya. Jadi nerima SK-nya itu di Palu, nerima SK mutasinya itu di Palu saja. Itu JM kami itu di sana dibacakan Pak satu-satu gitu loh. Jadi yang ketika itu kami dari Jawa bagian tengah itu 30 orang yang sebagai relawan ke sana. Jadi yang malam sebelum kepulangan itu JM kami membacakan 30 orang yang di sana itu Pak SK-nya, siapa saja, ada yang promosi, ada yang berubah sebutan jabatannya saja gitu. Jadi ya itu pengalaman menariknya itu. Jadi saya nerima SK itu di Palu Pak. Nah, waktu itu gitu. Pak GM-nya Pak Edwin. Pak Edwin betul ya. Itu nggak pertama kali ya lanjut ya. Jadi ya sampai ya karena ketika itu kan Pak Edwin juga ikut ke sana juga sebagai bagian dari tim relawan juga gitu. Ya pengalaman yang paling menariknya itu Pak. Jadi ya mungkin jarang dialami mungkin ya oleh sebagian besar pegawai PLN gitu ya. Tidur bisa sebelahan sama GM Pak. Jadi di sana karena memang ketika itu karena kami ya mungkin sebagai relawan, jadi ya Pak GM juga ketika itu tidak meminta hal yang mungkin eksklusif ya. Jadi padahal ketika sampai di sana beliau juga sempat ditawari oleh manajemen Kitlur Sulawesi ya ketika itu untuk bermalam di tempat yang lebih layak lah, yang mungkin di sana juga ada mes kebetulan gitu. Nah, manajemen Kitlur itu mereka bermalam di mes gitu. Dan Pak Edwin juga ketika itu beliau ditawari juga, tapi beliau menolak, enggak, kata saya bagian dari tim relawan, saya ingin bersama-sama sama tim saya gitu. Jadi ya kita tidur di GI itu bukan di mes ya, di GI ya. Jadi di ruang kontrol ya. Ya kalau kita mungkin dulu menyebutnya istilahnya hotel BP ya Pak ya, hotel belakang panel ya. Jadi sama-sama di situ Pak, menggelar semua pakai bukan pakai kasur, bukan pakai ini, cuma beralaskan sleeping bag aja gitu. Ya kalau kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ceritanya sampai sekarang ya saya di Purwokerto ya diberi amanah sebagai manajer bagian PDKB di UPT Purwokerto sampai dengan saat ini. Gitu. Masa-masa kecil ngabisin waktunya di Banjar ya? Iya betul Pak. Dulu sering diajak sama Bapak nggak ke Gardindo? Ya dulu sering Pak, sering itu biasanya nyari jangkrik dulu. Jadi nyari jangkrik, ke GI nyari jangkrik. Gitu. Terus pas libur gitu nyari jangkrik. Baik. Terus waktu mengambil pilihan kuliah atau kerja, terus pas tahu mau kerja di PLN udah tahu nggak PDKB itu apa, udah tahu nggak? Ya itu Pak, yang pengalaman kayak itu ya PDKB sih apa sih Pak? Gitu. Kan saya nanya ayah kan, nanya bapak, kerja ini sih apa? Gitu.
gitu, lowongannya untuk apa gitu. Dulu kan mikirnya apa kerja di kantor gitu kan, ya nggak tahu PDKB pekerjaan badan perdagangan. Dan ketika setelah masukin surat lamaran dan berkas-berkas persyaratan juga ketika itu, terus ada panggilan pembekalan lah, istilahnya pembekalan sebelum tes akademis, kan dipanggil dikumpulkan di region ketika itu sekitar 80-an orang itu. Ya, ketika dijelaskan gitu kan PDKB seperti apa gitu. Terus akhirnya terakhirnya diputarkan video ketika itu, PDKB yang kalau tidak salah ketika itu di Timur Tengah gitu, ketika itu video PDKB di Timur Tengah, pekerjaan PDKB. Ketika itu ya masih belum mengerti Pak gitu ya. Ini diputerin video apa gitu kan, enggak ya, jadi serasa lagi di bioskop aja gitu nonton video. Padahal nggak tahu bahwa kerjaan saya nanti itu ya seperti itu. Ya nggak tahu kalau ternyata seperti ini gitu kerjanya. Nah, nggak tahu bahwa pekerjaan itu bertegangan, nggak tahu. Iya, nggak tahu sama sekali ya. Tahunya ya karena dikenalin sama bapak di gardu ya. Ketika itu ya paling kerja, ya bayangan saya ketika itu ya kalau nggak di kantor kerjanya gitu kan, yang ngerjain administrasi atau apa gitu, ya paling di gardu gitu loh, kayak bapak kayak gitu. Nggak tahu kalau ternyata kerjaannya megang strum 150 kafe, 500 kafe. Kapan itu pertama kali pegang 150, 500 kapan itu? Ya kebetulan kalau pas pegang itu kan setelah dulu diklat kan di Semarang ya Pak, Semarang kurang lebih 8 bulan. Setelah itu kan lanjut diklat PDKB-nya pindah di Diklat Bogor. Nah, mulai nyentuh tegangan itu ya di Bogor itu, ketika di Bogor, karena memang di Bogor ya diklat PDKB-nya gitu. Jadi kalau pas di Semarang itu diklat plan lah kita sebut, diklat plan-nya. Dan yang di Bogor itu kan dengan instruktur langsung dari luar negeri kan ketika itu. Jadi dari New Zealand kita mencatat apa yang kita lakukan, apa yang instruktur kita sampaikan ya kita catat gitu, dengan bantuan dari teman kita tadi ya yang bahasa Inggrisnya lumayan ya gitu. Jadi ya paling tidak itu. Jadi kita belajar dari yang instruktur kita praktekkan, dan kita juga memperdalam dari apa yang kita catat itu gitu, untuk bahan evaluasi kita gitu. Pertama kali nyentuh itu gimana itu? Ya pertama kali nyentuh itu ya karena ketika itu ya kita sebagai training ya Pak, sebagai trainer, sebagai trainee, jadi ya tentu kita pasti kita nggak akan menjadi orang yang pertama gitu. Jadi dicontohin dulu sama instrukturnya gitu, megang gitu seperti apa. Kemudian barulah kita di pangkatan kita yang megang. Ada pengalaman kita itu ya ada rasa takut juga gitu, karena ketika SD saya punya pengalaman kesetrum Pak gitu. Jadi ketika SD saya punya pengalaman kesetrum, mau nyalain TV, ternyata mungkin ini si stekernya itu kepegang gitu. Jadi ketika mau mengonekkan atau mencolokkan si steker ke stop kontak itu, mungkin di situ kepegang gitu. Jadi kesetrum Pak, lumayan lama itu, kurang lebih mungkin ya hampir semenit lah kayaknya saya kesetrum itu. Itu 220 itu ya Bapak itu ya 220 Pak, ya itu 220 aja kayak gitu. Itu sampai ketika itu ya Bapak itu karena mau narik itu nggak bisa ya, karena waktu itu pernah pas saya posisi sedang kesetrum itu, mau coba ditarik sama ibu ketika itu, mau ditarik kan, tapi ternyata pas ibu memegang itu sama ikutan kesetrum katanya gitu. Akhirnya itu gimana ya udah, terus akhirnya Bapak ketika itu ya langsung mati dari MCB. Mati dari MCB kayak mental itu, kurang lebih berapa ya, 2 meteran lah kayaknya dari stop kontak. Begitu MCB mati, petal saya Pak, gitu, kurang lebih 2 meteran lah dari stop kontak itu. Jadi ya dari situ pengalaman ya, karena punya pengalaman pernah kesetrum itu, jadi ya sempat takut juga, sempat was-was juga. Ini ya 220 aja dulu pengalaman waktu kecil seperti itu gitu, gimana ini 150.000 volt, 500.000 volt gitu. Tapi ya setelah
dilihat ya karena sudah ada dicontohkan ya sama yang instruktur gitu, caranya seperti ini, prosedurnya seperti ini, yang penting ikutin prosedur, ya pasti tidak terjadi apa-apa gitu. Ini ya udah coba pengalaman gitu tuh ya, ternyata kalau setelah mencoba itu ternyata asik Pak gitu, jadi malah senang gitu, malah jadi buat mainan gitu. Jadi yang awalnya takut, ketika sudah tahu yang penting adalah mengikuti prosedur yang berlaku gitu, ternyata malah enak gitu, malah asik gitu, malah dibuat mainan gitu. Jadi tangan, ketika itu kan yang menyentuh pertama tangan, kemudian kaki gitu. Akhirnya semua dicoba gitu, sampai akhirnya ketika kita sudah menyatu dengan bagian yang bertegangan ya, sudah jadi satu bagian, potensialnya sudah sama, yaitu jadi mau digigit, mau dijilat juga konduktornya juga nggak keras apa-apa gitu, cuma ya paling hitam aja. Karena konduktornya kotor kan, ya paling hitam, lidah hitam gitu. Pahit dikit lah gitu. Wah, ya, kalau untuk 150 kafe itu tidak terlalu terasa Pak. Jadi ya memang kalau dibandingkan dengan 500 ya, dalam artian kalau dibandingkan dengan 500 kafe rasanya tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi kalau untuk 500 itu cukup terasa Pak. Cukup terasa dalam artian ketika kita menyentuh pertama kali, kita menyamakan tegangan ya, kita menyamakan potensial antara yang di konduktor dengan badan kita, dengan pakaian yang kita pakai. Itu pertama kali menyentuh terasa Pak. Jadi di tangan itu seperti ada rasa kesetrum gitu, mengalir. Tapi ya hanya sepersekian detik gitu. Jadi gitu, hanya terasa mengalir gitu, di tangan. Itu mungkin di situ menyamakan potensial itu. Tapi ketika kita sudah sama ya sudah tidak terasa apa-apa gitu. Jadi karena sudah sama itu gitu. Alhamdulillah ya. Juniornya ya, ada putra putri ya. Ya. Sudah 2 Pak, 2 alhamdulillah sudah dapat sepasang ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, dulu ngelamarnya gimana itu? Kasih tahu nggak tugasnya? Kan udah di PDKB waktu itu. Pas mau merit itu kan udah di PDKB. Ya, ngelamarnya gimana ya? Ngelamarnya ya gitu sih Pak. Karena ya dikasih tahu nggak bahwa ayahnya kerjanya seperti ini gitu. Ya kalau anak sih ya tahu Pak. Kalau istri juga dulu ya tahu ya sebelum, karena ya dulu pacaran juga sama istri ya cukup lama Pak, lama pacaran sama istri, jadi udah tahu lah ya kerjanya di PLN, tapi ya kerjanya kayak gimana, resikonya seperti apa ya udah tahu gitu. Cuma ya intinya selama ya istri juga pasti kan tetap ya selama berhati-hati gitu kan, ngikutin prosedur ya insya Allah tetap aman gitu kan. Berapa orang teman-teman PDKB di PLN UPT Purwokerto? Di kami saat ini total 23 orang Pak, 23 orang termasuk saya ya, 23 orang. Jadi ya terbagi dua tim ya, jadi ada yang transmisi, ada yang gardu itu. Berapa sih jumlah ULTG di UPT Purwokerto sendiri? Di Purwokerto di sini ada 3 ULTG Pak, ada 3 ULTG. Yang pertama ULTG Purwokerto, itu mereka wilayah kerjanya wilayah Purwokerto, wilayah UPT Purwokerto bagian barat. Jadi mulai dari perbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Majenang sampai ke Purbalingga, kemudian ya Cilacap dan Purwokerto sendiri gitu, Banyumas. Kemudian yang kedua ada ULTG Tegal. Nah ini yang paling yang mungkin cukup luas ya wilayah kerjanya. Jadi dari Bumi Ayu, kemudian dari perbatasan dengan Jawa Barat, Pantura, jadi Pantura ya dari Brebes, mulai dari Brebes sampai dengan Batang. Jadi ya cukup luas. Kemudian yang ketiga ULTG Wonosobo. Jadi ULTG Wonosobo ini ULTG yang baru. Jadi dulu pertama itu Purwokerto hanya 2 ULTG dulu, ketika itu Purwokerto dan Tegal. Kemudian mulai 2018 ditambah ada ULTG Wonosobo. ULTG Wonosobo ini dari Merica, dari wilayahnya dari Merica ke
sebelah timur, jadi sampai ke selatannya sampai ke Kebumen, di tengahnya sampai ke Temanggung Pak. Jadi ada 3 ULTG, Purwokerto, Tegal, sama Wonosobo gitu. Berarti jauh-jauh itu ya, antara satu ya, Pak, jadi ULTG lain jauh-jauh itu ya. Betul Pak, jadi lumayan secara waktu tempuh memang ini Pak cukup lumayan ya, jadi kurang lebih 2 sampai 3 jam lah antara ULTG itu. Jadi karena memang wilayahnya juga luas, gitu Pak. Saya pernah lihat di sosial media itu, Wendy di situ pernah posting waktu itu saya lihat saya monitor dari tahun 2019 waktu itu kan, di situ saya pernah lihat waktu seleksi inovasi tingkat regional 2019 itu. 2019. Iya. Inovasi apa waktu itu, Wendy? Ya Pak, 2019 jadi tim kami PDKB UPT Purwokerto 2019 ketika itu inovasinya namanya KPI Pak, KPI pin isolator. Jadi alat bantu untuk membuka pin isolator. Jadi kenapa kita membuat alat inovasi itu ya sebenarnya juga alat inovasi itu pengembangan dari ketika itu sudah alat inovasi yang dibuat oleh teman-teman PDKB Cawang ketika itu. Hanya ternyata ada beberapa kendala dari alat inovasi teman-teman PDKB Cawang ketika diimplementasikan di kami, itu ada beberapa kendala. Jadi KPI itu atau pin isolator itu alat bantu untuk membuka pin isolator pada saat pekerjaan. Jadi selama ini alat yang kita punya itu pin itu jadi ada beberapa posisi gitu, pin isolator itu. Jadi ada yang posisinya membukanya itu menariknya pas di depan kita, posisi isolator terpasang itu pinnya. Jadi ada yang posisi pinnya ke samping, membukanya ke samping. Ada yang malah posisi membuka pinnya itu di belakang. Jadi kita nggak bisa membuka. Kalau posisi yang di belakang itu kita tidak bisa, agak kesulitan untuk membuka pin isolator pada satu pekerjaan. Nah, dari situlah jadi teman-teman membuat inovasi alat KPI itu pin isolator. Jadi untuk membuka pin isolator pada saat pekerjaan yang posisinya bisa dari depan, bisa dari samping, atau bisa dari belakang. Dan alhamdulillah ketika itu ya setelah mengikuti seleksi di tingkat unit induk dulu ya Pak, tingkat unit induk, ketika itu di BT ya kita dapat dia dipercaya untuk mewakili dari BT ke tingkat yang lebih tinggi. Nah kemudian masuk ketika itu diseleksi lagi dari Litbang. Jadi ketika itu 2019 jadi ada perubahan format lomba ketika itu dari Litbang. Jadi kalau yang kita tahu sebelumnya kan berjenjang ya Pak ya. Jadi kalau dari unit induk kemudian ke Litbang itu lolos ke regional, nanti dari regional kalau kita masuk 3 besar itu kan lolos dilombakan lagi di tingkat nasional gitu. Nah kalau yang sejak 2019 enggak, jadi dari Puslitbang itu ketika itu sudah dikelompokkan. Jadi dari Litbang itu sejak 2019 jadi sudah langsung mereka menilai mana yang layak mewakili atau mengikuti seleksi di tingkat regional, mana yang layak mengikuti atau seleksi di tingkat nasional gitu. Jadi ketika mereka mengikuti seleksi di tingkat regional ya sudah berarti selesai di tingkat regional gitu, dan juara di tingkat regional. Ketika mereka di nasional ya sudah di nasional. Jadi yang di regional ketika juara tidak ke nasional gitu. Jadi ya mereka dinobatkan sebagai juara regional gitu. Jadi ya ketika itu ya kita mewakili dari satu-satunya ya dari UBT mewakili untuk tingkat regional. Jadi ya memang ya kalau juara memang ketika itu ya kita belum juara, kita baru masuk di mewakili di seleksinya saja ya. Jadi kita masuk 10 besar untuk kategori technical supporting di tingkat regional gitu Pak.
Oke. Tahun Terus 2019. nah, saya lagi lihat. Terus tahun 2020 ada lagi tuh. Nah, 2020 juga jadi ya memang karena kita PDKB Purwokerto ini cukup baru terbentuk, jadi sejak 2016. Jadi ya mungkin banyak kendala yang ditemukan ketika saat pekerjaan. Jadi ya itu yang memacu teman-teman, memotivasi teman-teman lebih banyak berinovasi, lebih banyak mencari solusi ketika ada kendala pada saat pekerjaan. Jadi tahun 2020 kita juga membuat alat juga ketika itu. Jadi sama 2019, 2020 kita membuat alat. Jadi kalau di inovasi masuk kategorinya adalah technical supporting. Jadi 2020, 2019 kita mewakili di kategori technical supporting. Nah, hanya di 2020 ini kita masuk atau lolos untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Jadi dari 2019 tadi di tingkat regional, nah waktu 2020 ini ya alhamdulillah jadi tingkatnya lebih naik lagi gitu. Jadi di tingkat nasional. Pada saat itu ya kita membuat alat bantu sebagai salah satu juga pendukung untuk pekerjaan kita, karena di situ pekerjaannya untuk pekerjaan penggantian isolator di ruas pembangkit ketika itu, jadi PLTU Cilacap ke arah PLTU Adipala dan juga ke arah Gicat Pesugihan. Nah, itu sebagai bentuk solusi kita untuk penggantian instalator di sana, yang sebelumnya karena di situ untuk ruas tersebut juga cukup berbeda dari penghantar 500 kV yang lain yang sudah ada. Jadi secara konstruksi dan string set isolatornya agak berbeda. Jadi ya dari peralatan yang kita sudah miliki itu tidak kompatibel dengan instalasi yang ada di sana, yang terpasang di sana. Jadi ya kita membuat alat itu untuk supaya bisa kita melakukan pekerjaan di sana, dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya alat itu bermanfaat. Jadi bisa, karena juga sebagai evakuasi pembangkit ya dari PLTU Cilacap karena cukup besar Pak. Jadi sekitar yang masuk ke Adipala itu sampai ke Kesugihan itu dari kurang lebih sekitar 2.300 MW totalnya. Jadi ya cukup besar ya, yang mungkin kalau itu dipadamkan ya kita kehilangan 2.300 MW. Terus di tahun 2020 loh, tahun kemarin, saya lihat di situ ada sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Haryanto WS, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali. Itu ya. Sertifikat apa, Kang Dendi? Ya, itu juga itu Pak. Jadi tahun lalu ya merupakan juga sebagai salah satu prestasi yang cukup membanggakan bagi kami. Jadi ya unit baru ya 2016 mulai terbentuk, tapi ya dari 2020 ketika itu bertepatan dengan kegiatan konferensi PDKB tingkat pusat ya, yang rutin setiap tahun dilaksanakan. Jadi sebenarnya penghargaan tersebut dilakukan karena memang di tahun 2020 yang lalu itu kegiatannya tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi di mana sebelumnya kan ketika kegiatan konferensi itu ya dilakukan secara bukan tatap muka ya, maksudnya secara offline ya, secara offline. Jadi kita berkumpul ya, setiap unit mengirimkan beberapa perwakilan. Masuk saya ikut itu. Gitu, jadi mengirimkan beberapa perwakilan. Di sana ada kegiatan yang sudah tersusun ya, biasanya dua hari atau 3 hari lah mereka berkumpul. Dan di sana biasanya kan ada kegiatan, ada juga beberapa penghargaan yang sudah dicapai. Nah, ketika tahun 2020 ini karena penghargaannya tidak bisa dilakukan, gitu kan? Karena biasanya kan ada tata kelola. Nah, itu sebenarnya penghargaan tahun 2020 itu adalah penghargaan untuk pengganti yang biasanya dilakukan, yaitu penghargaan tata kelola PDKB. Jadi karena itu tidak bisa dilakukan, karena tata kelola kan ada sertifikat untuk mengecek kondisi realnya di setiap unit PDKB itu seperti apa, apakah memang benar
sesuai dengan yang dilaporkan atau sesuai dengan penilaian, jadi ya dilakukan kunjungan gitu, melihat realnya. Nah, karena itu tidak bisa dilakukan di tahun 2020, ya makanya diganti dengan beberapa penghargaan gitu ya. Salah satunya adalah penghargaan untuk unit dengan kinerja terbaik gitu. Nah, salah itu jadi ya kami tim PDKB UPT Purwokerto ya mendapat penghargaan yang cukup membanggakan, itu menjadi unit PDKB dengan kinerja terbaik yang pertama gitu. Itu juga mungkin kami juga tidak terlalu mengetahui, tidak terlalu paham untuk parameter penilaiannya seperti apa gitu kan, karena juga kami juga tidak diberitahu, maksudnya tidak diberikan informasi syarat-syarat atau dokumen-dokumen apa yang harus dikumpulkan atau apa yang harus dinilai gitu kan. Jadi tidak ada ya, ketika itu ya pas pelaksanaan acara konvensinya itu ya tiba-tiba ada pengumuman seperti itu gitu, ternyata ada beberapa kategori penghargaan ya, salah satunya unit dengan kinerja terbaik. Alhamdulillah gitu. Jadi ya selama ini usaha dari teman-teman, kerja keras dari teman-teman ya, baik dari sisi mungkin pekerjaan, dari sisi pelaporan, kemudian dari sisi dokumentasi, kemudian administrasi, yaitu yang mungkin menjadi salah satu parameter untuk penilaian ya. Itu yang saya sampaikan, saya tekankan ke teman-teman, karena ya kalau kayak ada persepsi bahwa orang-orang lapangan itu biasanya jago di lapangan tapi lemah di administrasi gitu. Biasanya kalau masalah laporan biasanya kacau balau lah gitu kan, semrawut, pasti nggak jelas, nggak rapi gitu. Nah itu yang saya sampaikan, saya tekankan teman-teman ya, kita orang lapangan tapi kita juga harus tertib administrasi, tertib dokumentasi, kemudian persyaratan untuk terkait dengan pekerjaan harus lengkap, itu harus dilengkapi. Itulah yang akhirnya makanya di kami ya ada pembagian, ada PIC-nya masing-masing gitu. Jadi dari personil yang ada ini ya kita bagi tugas-tugas untuk untuk kelengkapan administrasi tadi gitu. Jadi PDKB di PLN UPT Purwokerto baru ya? Ya betul Pak, jadi baru kami 2016 ya Pak, 2016. Jadi ketika itu kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, dulu kan hanya ada 4 ya Pak di Jawa itu. Jadi cuma ada di Jakarta, di Cawang, di Bandung, Semarang sama Surabaya. Kemudian nambah Bali 2018, nah 2016 ketika itu tambah 3 lagi. Reorganisasi dari P3B Jawa Bali, nah ditambah lagi ketika itu ya kami Purwokerto salah satunya gitu, bersamaan dengan Cilegon, ketika Cilegon dan Probolinggo. Ya, baik. Terus UPT Purwokerto biasa dipimpin oleh maskulin. Nah, ya. Sekarang feminim. Nah, gimana melihat sosok feminim? Ya memang Pak. Jadi ini mungkin yang pertama ya kayaknya. Ya. Jadi yang pertama sejak Purwokerto, mungkin dari dulu zaman Regen, ya manajernya mungkin selalu maskulin, kemudian atau laki-laki. Kemudian setelah organisasi 2012, 2016 pun juga manajernya masih tetap laki-laki, tetap maskulin. Nah sekarang dipimpin oleh seorang ibu ya, ibu feminim, ibu ya. Sejauh ini apa yang kami rasakan, apa yang kami alami terutama terhadap PDKB ya, terhadap PDKB sendiri, dari sisi kami menilai bahwa ya ini menjadi sesuatu hal yang baru untuk PDKB ya, di mana mungkin kalau laki-laki ya bisa maksudnya dalam artian lebih mobilitasnya mungkin tidak terbatas ya gitu Pak. Kalau laki-laki kan mobilitasnya tidak terbatas, kemudian waktu kerja juga kan mungkin juga tidak terbatas ya, dalam artian misalnya ada gangguan, taruhlah misalnya jam 10 malam, jam 12 malam, ya mungkin beliau masih bisa ikut menemani ya, tapi ya ketika manajernya perempuan ya mungkin ketika gangguan jam segitu ya
ya apa ya, maksudnya dalam arti kita mungkin harus memaklumi ya ketika misalnya manajer tidak mendampingi ya gitu ya, karena masa perempuan jam 10 malam, jam 12 malam gitu kan di lapangan itu kan ya kurang etik juga. Tapi ya dalam artian bahwasanya ya beliau juga cukup beliau juga sama seperti sebelumnya Pak. Jadi ya support juga terhadap PDKB, mendukung juga terhadap kegiatan-kegiatan PDKB di Purwokerto ini, terhadap rencana kerja juga beliau juga support sekali. Kemudian kekurangan atau kebutuhan kami juga selalu dimonitor, selalu dievaluasi, dan jika memungkinkan untuk dilengkapi, ya beliau juga sangat memperhatikan itu gitu ya. Memang masih baru ya, jadi baru terhitung beliau sejak Maret di sini ya kan, kurang lebih baru 4 bulan lah. Dukungan dan support terhadap PDKB tidak ada bedanya sejauh ini yang kami rasakan seperti itu Pak. Jadi ya sama-sama mendukung juga, sama-sama mensupport juga ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, biar ntar Amin. Bu Amin. Manajer UPT biar ngajak maraton. Amin ya. Ini sudah sering Pak. Jadi udah sebelumnya. Kalau maraton belum, tapi ya setiap Jumat beliau memang Jumat pagi memang beliau rutin untuk jogging ya. Jogging track aja kan memang dekat dari kantor ini, memang ada taman yang biasa dibuat untuk jogging gitu. Jadi ya beliau pasti setiap Jumat pagi SBO itu ya pasti beliau jogging gitu, pasti jogging. Baik, terakhir Kang Dendi. Terus pernah kerjasama nggak sama teman-teman dari PDKB UP3? UP3? Oh, kalau kami di Purwokerto belum Pak. Sejauh ini kami belum pernah bekerja sama dengan teman-teman dari UP3. Tapi kalau secara silaturahmi, ya alhamdulillah kami sering berkomunikasi dengan teman-teman yang di UP3 Purwokerto maupun UP3 Cilacap. Jadi karena kebetulan yang ada tim PDKB-nya di tetangga kami itu UP3 2 itu Purwokerto dan Cilacap. Kalau secara kami real atas nama PDKB ya, kalau real atas nama PDKB kami belum pernah Pak bekerja sama. Tapi kalau atas nama UPT kami sudah pernah, kalau atas nama UPT, dan kami ikut membantu ya, karena pekerjaannya ketika itu pekerjaan dari teman-teman ULTG. Nah, kami ikut membantu teman-teman ULTG. Terus kemudian ketika itu karena kami membutuhkan kendaraan milik teman-teman PDKB UP3, nah kami meminjam kendaraannya termasuk operator dan pengawasnya ketika itu. Jadi ya kami bekerja sama atas nama UPT ya Pak gitu. Jadi bukan atas nama PDKB. Itu pernah kami lakukan di Cilacap Pak. Jadi 2 kali ketika itu ada pekerjaan pengambilan layang-layang. Jadi ketika itu layang-layang masuk ke dalam serandang gardu induk di GI Semen Nusantara. Jadi ternyangkut di konduktor busbar ketika itu. Nah, jadi karena kondisinya ketika itu sudah malam ya, kurang lebih jam 8-an lah kalau tidak salah itu ya, karena ketika itu butuh cepat. Akhirnya ya kita kontak sama teman UP3 Cilacap, ketika itu kita pinjam mobil. Baik, terima kasih Kang Dendi. Ya, sama-sama Pak Muhar, sehat-sehat selalu Pak. Demikian, hari ini hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, saya bersilaturahim dengan Kang. Selain itu juga beberapa kali juga kita pernah meminjam juga mobil tersebut, dan itu juga diketahui oleh Komisi PDKB di PLN Pusat. Beberapa kali meminjam, jadi untuk membantu pekerjaan kami membersihkan isolator Pak, isolator di serandang di PLTU Cilacap di sisi 500 Cafe. Jadi kita membersihkan dalam kondisi online, jadi kita pakai washer itu, online washer, jadi disemprot pakai air. Nah, karena untuk kalau dari bawah, dari tanah itu jangkauannya cukup tinggi, itu kurang lebih sekitar 20-25 meteran,
20 sampai 25 meteran lah sampai kita menjangkau instalator. Jadi ya kita menggunakan bantuan mobil sentuh langsung punya teman-teman TM itu gitu. Jadi kita naik di bucketnya itu, di keranjangnya sampai ketinggian tertentu, jarak aman terpenuhi. Nah, baru dari titik tersebut kita melakukan penyemprotan isolator yang kena polutan itu. Jadi ya itu Pak. Jadi kalau atas nama PDKB ya sejauh ini belum Pak, kita belum pernah bekerja sama. Tapi kalau atas nama pekerjaan UPT ya kita sudah beberapa kali meminta bantuan teman-teman dari UP3 Cilacap gitu Pak. Banyak lah ya kalau di UP3 Purwokerto customernya banyak itu ya. UP3 ya, banyak betul, itu Pak. Ya. Betul. Ya. Baik. Oke, Kang Dendi, terakhir mungkin mau nitip salam buat teman-teman PDKB se-Indonesia. Mangga, Kang Dendi. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhar ya, sahabat kami semua, sahabat teman-teman PDKB ini sudah jelas kalau Pak Muhar sahabat teman PDKB di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya, bisa bercerita apa yang tentang pengalaman saya secara pribadi, kemudian teman-teman PDKB di Purwokerto pada umumnya. Ya tentunya untuk teman-teman PDKB khususnya tegangan sangat tinggi di seluruh Indonesia ya, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Pulau Bali juga ada, ya tentunya di Jawa mulai dari DKI sampai Jawa Timur. Ya intinya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi saat pandemi ini ya juga banyak ya sudah banyak juga rekan-rekan kita, teman-teman kita PDKB yang sudah terkonfirmasi positif, dan alhamdulillah ya semuanya bisa kembali sehat, bisa kembali pulih. Ya tentunya kita juga dalam kondisi seperti ini mengikuti ketentuan dan aturan dari perusahaan ya, dari PLN, tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan ya, 5M tentunya. Dan yang paling utama adalah ya karena kita kerja tim ya tentunya agak susah menghindari kerumunan ya, menghindari berkelompok karena kita kerja tim ya. Tentunya paling yang bisa kami tekankan ya menjaga jarak gitu, meskipun kita bekerja tim, bekerja kelompok ya tetap menjaga jarak, prokesnya tetap dipatuhi, terutama memakai masker, dan ya yang paling utama adalah kita harus tetap mematuhi prosedur dan instruksi kerja yang berlaku di PDKB kita ini, di PDKB TT dan juga di PLN khususnya, PLN umumnya. Dan juga ya untuk teman-teman PDKB TM, ya, sahabat kita semua, rekan kerja kita semua, teman-teman PDKB TM juga tetap tetap untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan, jaga 5M, dan juga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tetap safety, semuanya tetap aman. Amin. Dan tentunya ya kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Ya, mungkin itu Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kang Dendi. Ya, sama-sama Pak Muhar. Sehat-sehat selalu Pak. Demikian hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, saya bersilaturahim dengan Kang Dendi, Manajer Bagian PDKB PLN UPT Purwokerto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhar. Sami. Tetap sehat-sehat selalu Pak. Tetap sehat-sehat selalu.